Bangun! Ayo gantian cari uangnya. Jessica ninggalin aku, Bapak. Jasad Jessica ditemukan tersangkut di jaring dalam kondisi yang mengenaskan. Di sudut kota yang jarang dilihat orang. Di antara tumpukan sampah dan bau yang menusuk, ada kehidupan kecil yang tetap bertahan. Namanya Salsa, usianya baru 5 tahun. Setiap hari, ia duduk diam di dalam tenda kecil untuk melindungi tubuhnya dari panas dan polusi siang itu. Tak jauh dari situ, Fatimah, ibunya Salsa, sedang mencari rongsokan untuk ia jual di sore hari. Seperti biasa. Namun hari itu, keadaan berubah begitu cepat. Tumpukan sampah tiba-tiba longsor, menutup semuanya. Kucing-kucing di sekitar berlarian, berusaha menolong. Tapi Salsa tidak tahu apa yang terjadi dan tidak tahu kalau ibunya termasuk korban. Sementara itu, Mulyono berlari, mencari, memanggil nama istrinya dengan suara yang mulai pecah dan harapan yang perlahan hilang. Namun, ia harus menerima kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Kenapa ibu tidur pakai tanah, Ayah? Nanti kalau malam gimana mau makan? Sore itu, suasana sunyi. Orang-orang berkumpul mengirim doa. Salsa masih bermain di pangkuan ayahnya, seolah dunia tidak berubah. Ada janda yang memperhatikan. Jessica, tetangga Mulyono, yang melihat kesempatan di tengah kesedihan. Waktu berjalan begitu cepat. Belum kering kuburan Fatimah, Mulyono langsung mengajak janda itu untuk menikah. Duda anak satu, dan janda pun bersatu dalam ikatan ijab kabul. Acara pernikahan sederhana dan ala kadarnya, tapi Salsa masih tidak tahu apa yang terjadi. Anak stunting itu masih bingung kemana ibunya. Mulyono menjelaskan kepada Salsa kalau ibunya sudah berpulang ke rumah Tuhan dan Salsa tidak bisa bertemu lagi dengan ibunya. Salsa pun marah sambil menangis, lalu kabur dari rumah. Salsa hanya marah. Kenapa hidupnya harus kehilangan seorang ibu yang ia sayang? Mulyono pun menjelaskan kita, orang miskin dilarang untuk sedih. Sekarang ada Jessica yang menjadi ibu sambungnya. Tetaplah tegar anakku. Sekarang kamu ada ibu baru. Saat pagi hari, Mulyono kembali memulung seperti biasa dan Jessica mengajak Salsa ke kota untuk mengemis. Salsa tidak tahu apa itu mengemis. Salsa tidak diajari oleh Fatimah untuk mengemis, tapi Jessica sangat berbeda. Siang itu Salsa belum makan. Akan tetapi, Bangun! Ayo gantian cari uangnya. seperti tidak ada cara lain untuk membangunkan anak kecil itu. Di siang hari yang panas, Salsa dipaksa oleh Jessica untuk mengemis. Jika Fatimah masih ada, ia tak akan ridho melihat putrinya diperlakukan seperti babu untuk mengemis. Saat Salsa mengemis, tiba-tiba uangnya dicuri oleh sekawanan kucing nakal. Jangan diambil uangku, nanti dimarahin Jessica. Begitu kerasnya hidup di Jakarta, sampai tidak ada ampun untuk anak kecil. Salsa pun mengadu ke ibu tirinya. Akan tetapi amarah Jessica memuncak. Salsa dipukuli tanpa ampun, sampai tersungkur ke aspal panas. Sungguh tega ibu tiri ini. Dengan tega Jessica meninggalkan Salsa di jalan sendirian, dengan perut lapar dan wajah memar. Saat Mulyono bertanya kemana Salsa, Mah, Salsa di mana? Lagi main. ia menjawab tanpa rasa bersalah, dan akhirnya Salsa sampai ke rumah dengan Kamu berjalan kenapa, kaki Nak? sendirian. Jessica ninggalin aku, Bapak. Akan tetapi, Jessica ia sungguh tega. Emang dasar anaknya gak bisa cari duit. Aku capek cari duit seharian. Mulyono marah karena jahat kepada Salsa. Pertengkaran rumah tangga pun memuncak. Tapi Mulyono takut kepada Jessica. Alhasil Mulyono tunduk kepada kucing mak lampir ini dan memberikan semua hasil memulungnya kepada Jessica. Malam itu menunjukkan siapa yang berkuasa di gubuk derita itu. Akan tetapi bencana datang tanpa peringatan. Bendungan di dekat TPA itu jebol dan ombak besar menyapu semua pemukiman kumuh itu, termasuk gubuk Mulyono. Tanggul Situ Gintung jebol, menyapu habis semua yang dilewatinya. Satu kampung dalam sekejap berubah menjadi lautan sampah. Mulyono berusaha menyelamatkan mereka berdua, namun ombak besar kembali menghantam tanpa ampun. Jessica dan Salsa saling berpegangan, tapi ego membuat Jessica menjadikan Salsa sebagai pelampung. Tubuh kecil itu tenggelam berkali-kali. Di tengah banjir, Mulyono terus berteriak, mencari anak dan istrinya, berharap masih ada yang bisa diselamatkan. Namun, satu hantaman ombak terakhir menelan mereka berdua, dan sejak saat itu, mereka tak pernah kembali ke permukaan. Akhir tragis bagi ibu tiri dan anak tiri. Malam itu, hujan dan petir bergantian, seakan ikut meratapi bencana.
Mulyono masih berusaha mencari mereka berdua, berteriak sampai suaranya habis. Hingga pagi datang dengan langit kelabu. Jasad Jessica ditemukan tersangkut di jaring dalam kondisi yang mengenaskan. Sementara itu, Salsa hanya terbawa arus. Tubuh kecilnya tak lagi bergerak hingga akhirnya terdampar di pinggiran. Salsa, kamu di mana, Nak? Salsa, Salsa, jawab Bapak, Nak. Bapak, Salsa di sini, Pak. Bapak kok sedih sih? Kesedihan belum juga berakhir. Untuk terakhir kalinya, Mulyono menemukan Salsa. Ia mencoba memeluk anaknya. Namun yang ia rasakan hanya angin. Salsa telah kembali ke surga, menyusul ibunya, namun tidak dengan Mulyono. Ya Allah, kenapa semua diambil? Salsa, Bapak sendiri sekarang. Ia menolak kenyataan sepanjang hari. Ia menangis hingga suaranya habis. Pikirannya hancur. Ia kehilangan arah dan tak lagi tahu kemana harus pulang. Kini, Mulyono hanya berjalan sendirian di jalanan, mencari keluarga yang telah pergi untuk selamanya.